Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas soal-soal khususnya buat kelas 9 ya. Karena kelas 9 sebentar lagi akan menghadapi ujian sekolah. Oke, gunakan waktumu sebaik mungkin untuk belajar. Jelas ya? Pak Tikno kali ini akan menyajikan soal-soal tentang persamaan garis lurus. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, ikuti dengan baik, simak dengan baik agar kalian bisa materi yang Pak Tikno sajikan kali ini. Jelas ya? Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Jangan lupa Pak Tikno minta tolong sama yang nonton YouTube-nya Pak Tikno, subscribe, like, komen. Komennya yang sopan ya. Kemudian YouTube-nya Pak Tikno kirim ke teman-temannya kalian atau ke saudara-saudaranya kalian. Oke. Pak Tikno akan menyajikan beberapa soal. Ini ada contoh ya. Contohnya cuma satu. Kemudian ini uraiannya, teorinya sebentar saja, sekelumit ya. Kemudian ini halaman 2-nya tentang sumber-sumbernya. Ini akan kita bahas yang ini. Kemudian soal-soal nomor 1 dan 2, ini soal nomor 1 dan 2, soal nomor 1 dan 2, kemudian soal nomor 3 dan 4. Oke. Kemudian soal nomor 4 dan 5 dan 6, ini nomor 6 sama 5, kemudian nomor 7, 8, 9. Tapi Pak Tikno nggak membahas semuanya sampai 9, enggak, hanya beberapa soal saja. Nanti tunggu video berikutnya. Jelas ya? Tunggu video berikutnya. Ya, kita bahas contohnya. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis PQ adalah ini ya, ini garisnya. A-2, B-1/2, C/2, D2. Ya, sebelum kita bahas ini ada uraian sebelumnya tentang gradien ya. Apa sih gradien? Gradien suatu garis adalah kemiringan garis terhadap sumbu mendatar. Kemiringan gradien itu kemiringannya terhadap sumbu mendatar. Dalam menentukan besar gradien, kita harus membaca unsur-unsur atau titik ya pada garis dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, ingat. Kemudian perubahan nilai X bergerak ke kanan positif ya. Kalau bergerak ke kanan itu positif. Kemudian kalau bergerak ke kiri itu negatif. Itu perubahan nilai X. Kemudian perubahan nilai Y, awas, nilai Y bergerak ke atas itu positif, bergerak ke bawah adalah negatif. Gradien dinotasikan dengan huruf kecil yaitu M. Oke. Sedangkan rumus gradiennya M kecil, komponen Y per komponen X, atau M sama dengan Y1 per X1. Oke, kita bahas. Ini sudah dijawab ya. Gradien garis PQ 3/6. Sebentar ya. Di antara titik P dan Q mana yang kiri? Ini ada tulisan dari kiri ke kanan. Yang kiri tentunya P, yang kanan Q. Dari kiri ke kanan ya. Untuk menilai ini ada beberapa alternatif ya. Kalau dari Pak Tikno di sini ada 3/6. 3 ini positif ya, ke atas, ke kiri negatif. Yang ini maksudnya perhatikan ya. Oke. Ke atas dulu bisa. Ke atas berapa langkah ini? 1, 2, 3. Y-nya ke atas. Nah, berarti Y-nya positif. Y-nya positif ya. Y-nya positif. Kemudian kalau Y-nya ke kiri,
1, 2, 3, 4, 5, 6. X-nya negatif. Negatif berapa tadi? 6. Positif berapa tadi? 3. Tapi kalau positif nggak usah dituliskan. Oke, sehingga muncul di sini, awas, gradien garis bagi 3 per min 6. Tadi 6-nya kan ke kiri, ini dari sini ke kiri ya, ini ya, ke kiri. Nah, ke kiri, jadi negatif 6 ke atas 3. Jadi jawabannya 3 per min 6 muncul setengah dari mana? Sama-sama bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi jawabannya B. Jawabannya B yang ini. Jawabannya B. Oke. Kemudian ada cara lain, awas. Ke bawah bisa, ke bawah bisa, ini ke bawah bisa. Tadi kan ini kan ke atas. Terus belok ke kiri. Dari sini juga bisa. 1, 2, 3. Ke bawah itu negatif 3 ke bawah. Ingat komponen Y bergerak ke bawah negatif. Nah, ini bisa kayak gini bisa. Kemudian ke kanan dari sini ya, ini patokannya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min berapa ini? Ke kanan positif ya, positif 6. Sehingga gradien MPQ-nya sama dengan komponen Y-nya min 3. Y-nya min 3. Komponen X-nya 6. Ini boleh kayak gini. Ya. Ini 3 per negatif 6, boleh seperti ini, atau dengan cara yang ini dibalik, tadi ke atas, sekarang ke bawah, kemudian ke kanan. Jelas ya? Ke kanan kan positif, jadi ketemunya min 1 per 2, sama hasilnya. Jelas ya? Ya, contohnya sudah selesai, dan ini sumber-sumbernya. Ini sumber-sumbernya soal nomor 1 sampai 9, ini sumbernya. Oke. Kemudian langsung ke contoh soal-soalnya. Soal-soalnya mana tadi? Soal-soalnya nomor 2, nomor 3. Nah, ini soal-soalnya sudah tak siapkan. Perhatikan. Nah, yang ini tadi jelas ya. Dari P ke kanan, dari P ke Q, maksud saya dari P ke Q. P itu kiri, Q itu kanan. Oke, perhatikan dengan baik, perhatikan. Ya, dari nomor 1 dulu ya, ini ya. P ke kanan, ke kanan dulu, ke kanan. Kita hitung, perhatikan. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan X-nya itu positif 8. Positif nggak usah ditulis ya. Perhatikan, saya ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lurus ya. Kemudian ke atas, ke atas. Kalau ke atas pasti positif juga. Nah, dari sini ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif 6. Maka gradien PQ-nya komponen Y. Ini komponen Y ke kanan, ke atas, ini komponen X. Komponen Y-nya 6. Komponen X-nya 8. Ada enggak 6 per 8? Kan enggak ada. Kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Positif 3 per 4. Ada enggak? Ada. Jawabannya C. Oke. Dari contoh ya, dari contoh sama soal ini, perhatikan. Ini serong kiri. Ya, ini serong kiri. Kalau garis serong kiri ini catatan, garis serong kiri
garis serong kiri, maka gradiennya adalah negatif. Ingat-ingat, garis serong kiri, contohnya ini di contoh serong kiri, dari kiri ke bawah ini. Nah, ini kan serong kiri nih. Oke, negatif ya hasilnya, berarti ini negatif. Sedangkan pada soal nomor 1, dari P ke kanan, ini serong kanan. Jadi kalau garis serong kanan, gradiennya adalah positif. Jelas ya? Ini positif 3/4. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sedangkan nomor 2, perhatikan, gradien garis dengan persamaan ya, persamaan nomor 2, 6x dikurangi 12y sama dengan 9. Ingat, X sama Y berdampingan. Kalau X sama Y berdampingan, maka gradiennya, rumusnya min A per B. Oke, jelas? Yang 6 ini punya A, yang negatif 12 punya B. Paham? Mudah-mudahan paham ya. Min A-nya 6, B-nya min 12. Kita kasih kurung aja. M sama dengan min kali min plus. Oke, 6 dengan 12 kan bisa disederhanakan. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Oke, jadi gradiennya setengah. Ada enggak? Oh, ada. B, jawabannya B. Ya, pertemuan kali ini Pak Tino hanya membahas 2 soal saja, sedangkan soal nomor 3 dan sampai 9 tunggu video berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa matematika, yaitu materi tentang persamaan garis lurus. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.